Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi dengan NIM 11241055 dan dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Purwanti SPD MM. Kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, metode, tips melakukan analisis, teknik analisis, dan kesimpulan. Nah, teman-teman, apa itu analisis probabilitas strategi? Analisis probabilitas adalah bagian dari perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP dan membantu para pemimpin bisnis untuk mengidentifikasi cara untuk mengoptimalkan probabilitas yang berkaitan dengan berbagai proyek, rencana, atau produk. Mengapa analisis probabilitas penting? Justru penting ya teman-teman, karena untuk memaksimalkan keuntungan membantu menciptakan efisiensi dalam proses dan aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Analisis membantu mengidentifikasi cara untuk meningkatkan bauran produk guna memaksimalkan keuntungan baik dalam waktu dekat maupun jangka pendek. Nah, di sini ada rasio profitabilitas. Teman-teman sudah ada yang tahu belum? Nah, rasio profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang seberapa baik bisnis dapat menghasilkan pendapatan relatif terhadap biaya, aset, dan ekuitasnya dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan dalam analisis profitabilitas yang perlu kita ketahui ya teman-teman, yaitu ada margin laba kotor. Margin laba kotor adalah ukuran laba yang diperoleh dari penjualan yang menunjukkan bagian laba dari total pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi harga pokok, penjualan, atau HPP. Jadi, semakin tinggi margin laba kotor, semakin baik kinerja perusahaan. Dan yang kedua ada margin laba bersih, adalah rasio terakhir yang memvalidasi kinerja keseluruhan perusahaan. Gangguan pada rasio lain pada akhirnya akan mempengaruhi margin laba bersih, sehingga laporan ini dianggap sebagai salah satu rasio yang paling penting. Jadi, semakin tinggi margin laba bersih, semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya dan beban. Lalu yang ketiga ada pengembalian aset atau return on asset, ROA. Adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dari aset yang digunakan. Jadi, jika semakin tinggi ROA, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Lalu yang keempat ada pengembalian ekuitas atau return on equity, ROE, adalah persentase pendapatan yang diperoleh pemegang saham sebagai imbalan atas investasi yang dilakukan terhadap perusahaan. Jadi jika semakin tinggi ROE, semakin kuat juga kinerja perusahaan dalam memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Nah, dalam menganalisis probabilitas strategi, penting juga untuk membandingkan hasil analisis dengan perusahaan sejenis di industri yang sama dan dengan planning story yang sama. Dengan membandingkan perusahaan dan pesaingnya, Anda dapat mengetahui apakah perusahaan mampu bersaing di pasar dan mempertahankan posisi di pasar. Sedangkan membandingkan peran histori perusahaan, Anda dapat mengetahui apakah kinerja perusahaan semakin baik atau semakin buruk dari waktu ke waktu. Nah, itu adalah tips dalam melakukan analisis profitabilitas strategi. Lanjut, kita akan membahas teknik analisis profitabilitas strategi, yaitu melibatkan proses perhitungan dan evaluasi berbasis data yang digunakan untuk mengukur bagaimana strategi tertentu mempengaruhi profitabilitas bisnis. Proses ini melibatkan perhitungan berbasis data untuk menentukan faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap keuntungan dan bagaimana strategi tertentu dapat memaksimalkan profitabilitas. Nah, teknik yang pertama adalah analisis margin kontribusi. Ialah selisih antara pendapatan, penjualan, dan biaya variabel. Ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Rumusnya yaitu margin kontribusi sama dengan pendapatan total dikurangi biaya variabel total. Rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi pendapatan total dikali 100%. Nah, yang kedua, analisis break-even point atau titik impas. Break-even point juga sering disingkat menjadi BEP, adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Rumusnya yaitu BEP sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP nilai penjualan sama dengan total biaya tetap dikurangi rasio margin kontribusi. Ketiga ada analisis segmentasi profitabilitas.
Analisis ini memfokuskan pada profitabilitas dari berbagai segmen bisnis seperti produk, layanan, atau wilayah geografis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi segmen mana yang paling menguntungkan dan mana yang perlu diperbaiki atau dihentikan. Rumusnya yaitu margin laba segmen sama dengan laba segmen dibagi pendapatan segmen lalu dikali 100%. Yaitu contohnya nih, seperti segmen A, pendapatannya 500 juta, biayanya 350 juta, labanya 150 juta, marginnya 30%. Yang B, pendapatan 800 juta, biaya 700 juta, labanya 100 juta, marginnya 12,5%. Nah, dari analisis tersebut kita bisa melihat ya, bahwa segmen A lebih profitable walaupun segmen B lebih tinggi pendapatannya. Yang terakhir ada analisis biaya aktivitas, metode yang mengalokasikan biaya ke produk atau layanan berdasarkan aktivitas yang digunakan dalam produksi. Ini membantu dalam memahami biaya sebenarnya dari setiap produk atau layanan dan meningkatkan akurasi penentuan harga. Rumusnya, biaya per aktivitas sama dengan total biaya aktivitas dibagi jumlah pemicu aktivitas atau cost driver. Nah, ini contohnya ya. Setup mesin, total biayanya 100 juta, cost driver jumlah setup, jumlah driver 500 setup, tarif biayanya yaitu 200.000 per setup. Infeksi, total biayanya 50 juta, cost driver jumlah infeksi, jumlah drivernya 1000 kali, tarif biayanya 50.000 per inspeksi. Analisis, kita dapat menganalisis ya, bahwasannya aktivitas setup mesin menyerap biaya paling besar, karena tiap setup memakan biaya tinggi, yaitu 200.000 per setup. Sedangkan aktivitas infeksi lebih sering dilakukan, namun lebih murah per unit. Dia hanya 50.000 per inspeksinya. Nah, jadi kesimpulan dari analisis profitabilitas strategis adalah alat penting dalam akuntansi manajemen yang membantu perusahaan memahami sumber profitabilitas, mengevaluasi aktivitas strategi bisnis, dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah mulai paham belum mengenai analisis profitabilitas strategis? Semoga kita bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari pembahasan